Gue punya motor klasik, itu motor gue sayang banget. Saking sayangnya gue jarang pakai itu motor, tapi selalu bersih. Pokoknya setiap minggu atau pokoknya kalau ada waktu luang gue poles tuh motor. Nah, ketika gue lagi poles motor, ada kakek-kakek tetangga gue bilang gini, yaelah tuh motor dipoles-poles aja terus, dibersihin aja terus, tapi nggak boleh dipakai, mending dijual, nganggur-nganggur kayak gitu, nggak berguna, ngabisin duit aja. Dia bilang gitu. Ya gue kesel, gue bilang aja lah ke dia, ya kakek juga diem-diem di rumah, nggak ngapa-ngapain, cuma ngerokok-ngerokok doang. Ini dijual sama saudara kakek tuh, kakek dijual sama saudara kakek. Itu adalah teks anekdot. Kan bisa dibilang begitu. Mari kita bedah. Barusan gue mencontohkan teks anekdot, itu lucu. Tapi teks anekdot nggak cuma tentang kelucuannya aja, ada sindiran yang terdapat di cerita itu. Nah, biasanya teks anekdot itu terinspirasi dari kisah nyata. Jadi misalkan kalian punya keresahan dan kalian ingin mengkritik itu. Lewat apa? Ya lewat teks anekdot. Biar kritiknya tuh nggak panas, kritiknya malah lucu. Contoh teks anekdot yang sering kalian dengar adalah para stand up komedian. Kenalin, nama gue Bintang, gue dari Betawi ngotok lah. Orang Betawi tuh mulutnya pahit-pahit bener dah, kayak paracetamol gitu. Bener, pahit banget, demen banget ngomentarin hidup orang gitu. Kayak gue jadi korban nih. Secara tidak langsung, para stand up komedian itu membuat teks anekdot. Ya, bukan cuma lucu, tapi mereka tuh menyindir. Mereka merasa gelisah dengan apa yang mereka lalui, mereka rasakan, dan mereka ceritakan dengan kemasan yang lucu. Contoh kayak misalkan mereka kesal sama pemerintah, ya mereka bikinlah cerita dan dipertontonkan. Malahan kita yang mendengar bukannya marah atau setuju. Ya setuju iya sih terkadang, tapi kita juga ada tertawanya. Itulah teks anekdot, membuat orang bahagia dan juga mencerdaskan. Nah, terus apa aja nih ciri-ciri teks anekdot selain tadi yang stand up comedian yang sering kita temuin? Sebenarnya tuh yang penting lucu. Yang pertama lucu, terus menggelitik gitu, lucu, menggelitik, lalu menyindir. Jadi teks anekdot ya nggak sekedar lucu-lucu aja yang konyol-konyol, enggak, harus ada kritikannya. Itu terus biasanya menceritakan hubungan manusia sama hewan, itu yang teks anekdot lama ya. Lalu ada hampir menyerupai dongeng karena dia itu ada strukturnya kawan-kawan, nggak cuma cerita lucu doang gitu, ada punchline-nya, ada setup dan punchline-nya. Punchline itu ya lucunya, nanti kita bedah di selanjutnya. Nah terus yang yang terakhir, yang keenam itu ada memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mengkritik apa? Ya kita mengkritik, tapi apa yang dikritik? Kayak contoh saya tadi itu, mengkritik tetangga yang nyinyir. Ngapain sih motor cuma dipoles-poles doang, nganggur, ini jual. Ya bapak, ya kakek, nggak apa-ngapain, kan dijual kan sama keluarganya. Ya kayak gitulah teks anekdot. Lalu kita masuk ke struktur teks anekdot. Jadi teks anekdot itu bagus kalian kalau udah mengetahui teks anekdot itu lucu-lucu aja. Nah tapi kalian juga harus mengetahui strukturnya agar bisa membuat teks anekdot, agar kalian bisa membuat teks ini stand up comedian, dan kalian bisa jadi stand up comedian nantinya. Ya saya harap. Oke, yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembukaan teks. Pembukaan, ya apapun itu. Selamat pagi semuanya, atau gue ngerasa gue kesel sama. Nah itu pembukaan. Nah terus yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal satu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Tadi kayak misalkan aku lagi cuci motor ya, lap-lap motor kayak gitu. Nah yang ketiga ini mau masuk nih, krisis merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Masalahku tadi adalah ketika aku dinyinyirin, ya apa sebutannya, nyinyirin oleh kakek-kakek tetangga itu. Nah, terus yang keempat ada reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Respon apa waktu aku dimarahin sama kakek itu? Ya jelas nggak terima, ngapain yang ngurus hidupku kan, ya kan. Nah terus yang kelima ada koda.
Koda merupakan bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Nah, itulah tadi kan kritiknya di akhir. Ngapain kalian ngurus hidupku kan? Bapak aja nganggur itu nggak dijual sama keluarganya ya. Motor saya juga nganggur nggak dijual sama saya. Karena apa? Sayang saya. Sama keluarga bapak juga sayang. Keluarga kakek saya. Ya gitu, jadi ada strukturnya. Nah, sebenarnya selesai. Udah nggak ada lagi ya yang harus dipelajari teks anekdot. Kalian bisa bikin teks anekdot. Tapi saya mau coba ceritakan lagi teks anekdot. Jadi 2 contoh teks anekdot. Jadi gini, anggap ada 2 orang di sini ya. Ini namanya A. Ini A, ini B. Oke, saya agak effort, nggak apa-apa. B, lu tahu nggak? Sekarang ada baju yang mahal banget. Tapi kalau lu pakai, lu malu. Kok bisa? Kan baju mahal. Kayak gue misalkan pakai baju dari brand-brand mahal, Nike, terus Vuitton apa dan lain-lainnya gitu. Ada lebih mahal dibanding itu. Dan nggak semua orang bisa dapat. Gue tahu tadi yang lu bilang itu juga ada yang limited edition. Nggak semua orang bisa dapat. Tapi ini lebih limited edition. Diam dan tak membalas apa-apa. Lu penasaran kan? Bajunya adalah baju KPK. Hah? Kok baju KPK? Ya, karena baju KPK didapatkan ketika Anda melakukan korupsi yang besar lah. Atau korupsi dan sangat merugikan banyak orang. Apa yang dibilang mah? Haha, bisa ya lu betul sih, memang itu brand yang mahal, nggak bisa didapat oleh siapa-siapa ya, harus korupsi dulu. Iya betul, itu adalah baju termahal di Indonesia. Itu adalah teks anekdot. Jadi kita menyindir orang, tapi jadinya lucu dan ya kayak gurauan aja, padahal memang isinya kritikan. Dari Valdo dan